Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam materi tekanan. Tekanan zat itu ada 3, tekanan zat padat, tekanan zat cair atau hidrostatis, dan tekanan gas. Tujuannya apa? Untuk mempelajari tekanan zat. Nah, setelah mempelajari ini, kamu akan dapat memahami aplikasi konsep tekanan zat serta proses yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kamu lihat, apabila kita belajar nih, nah, kita pakai sepatu berhak tinggi, ya, seperti pada gambar. Karena apa? Pijakan sepatu berhak tinggi atau sepatu pantofel. Nah, nanti kamu amati bagaimana kamu sekolah misalnya pakai sepatu warrior, berjalan di tempat yang becek, dan di saat kamu mau keluar rumah dengan memakai atau sandal dengan berhak tinggi, apa yang terjadi pada tanah tersebut? Tekanan sama dengan penyebaran gaya. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada persatuan luas. Misalkan ini ada 2 benda sama-sama 1 kilogram, tapi luas bawahnya berbeda. Dengan demikian maka semakin luas permukaan, tekanan akan semakin kecil. Satuan tekanan itu adalah Newton per meter persegi. Nah, rumus tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Apabila ada 2 benda 6 kg dengan 3 kg, semakin besar gaya, semakin besar tekanannya. Jadi rumus tekanan itu adalah P sama dengan F per A. F itu gaya, A adalah luas. Jadi kalau ada suatu benda di mana alasnya itu semakin lebar, maka tekanannya akan semakin kecil. Nah, sekarang tekanan hidrostatis atau tekanan pada zat cair. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatik itu adalah tekanan oleh zat cair. Nah, dari mana asalnya? Nah, dari gaya hidrostatik. Nah, apabila ada suatu ikan ya, di dalam kolam atau akuarium, nah, tekanan semakin ke dalam semakin besar, dihitung dari permukaan zat cair. Gaya yang berasal dari berat zat cair. Ya. Apa itu tekanan gaya hidrostatis? Yaitu gaya yang berasal dari berat zat cair. Nah, misalkan ada sebuah botol diberi 3 lubang, paling diisi air penuh, misalnya 3 lubang, atas A, tengah B, bawah C. Kemudian air itu akan mancar, ya, akan memancar, akan mancur. Nah, kamu lihat, perhatikan gambar itu. Yang paling atas, ya, jaraknya lebih dekat, sama B jauh, C paling jauh memancarnya. Misalkan tekanan hidrostatis itu tergantung daripada kedalaman. Kedalaman itu di sini ada suatu tabung diisi air, maka tinggi air itu kedalaman. H, diberi simbol H, yaitu satuannya meter. Kemudian massa jenis zat cair, yaitu adalah satuannya kilogram per meter kubik. Massa jenis zat cair diberi lambang Rho. Sedangkan alasnya itu A, ya, itu adalah alas daripada tabung. Tekanan zat cair dan tekanan benda padat. Apa yang membedakan tekanan zat cair dan tekanan benda padat? Nah,
itu bersifat sementara atau konversibel. Nah, mengapa air memancar sama ya pada keran? Nah, sekarang kita masuk pada hukum Pascal. Tekanan yang dialami oleh zat cair akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Kamu perhatikan, sama besar. Nah, penerapan pada hukum Pascal yaitu pada alat pengangkat mobil. Kalau kamu melihat di bengkel-bengkel, ya, nah di bengkel itu ada alat pengangkat mobil. Kita mencucikan mobil, maka yang bawah bisa kita bersihkan karena mobil bisa terangkat ke atas karena di sini ada dua pipa piston, ya satu untuk mengangkat, ya satu adalah untuk menekan gaya. Alat pengangkat mobil misalkan seperti ini. Kalau F1 gaya, luas penampang 1, piston 1, sedangkan F2 itu adalah tekanan pada benda kedua, A2 luas penampang pada pipa 2. Tekanan pada penampang yang lebih kecil, A1, akan diteruskan pada penampang yang lebih besar pada A2. Nah, ini. Sekarang kita masuk pada bejana berhubungan. Pada kondisi keseimbangan sama dengan tekanan di titik A. Sama dengan tekanan di titik A2. Pada hidrostatik, di sini bejana B, tekanan akibat air yang tidak di sini tidak diasir, maka dinetralisir oleh bagian yang miring. Tekanan air hanya disebabkan oleh bagian yang diasir. Jadi, bejana B, tekanan akibat air yang tidak diasir atau terlisanisir oleh bagian yang miring. Maka tekanan air hanya disebabkan oleh bagian yang diasir A. Jadi, tekanan B sama dengan tekanan C. Pada hukum Archimedes, di mana cincin atau batu di dalam air seolah-olah lebih ringan karena air memberikan gaya apung pada cincin. Kita masukkan, kita punya cincin atau batu, kita masukkan ke dalam air. Semua benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan menerima gaya ke atas yang disebut gaya apung. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi gaya apung? Di sini gaya apung diberi simbol Fa tergantung pada volume benda. Maka volume benda diberi simbol huruf V dengan satuan meter Gb. Kemudian massa jenis zat cair Rho, ya di sini Rho satuannya kilogram meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi G, ya, G kecil yaitu satuannya meter per sekon kuadrat. Maka rumus gaya ke atas sama dengan Rho kali V kali G. Ini satuannya gaya ke atas itu Newton. Kalau benda dimasukkan ke dalam zat cair, itu bisa terjadi 3 kemungkinan, bisa tenggelam, melayang, atau terapung. Perhatikan benda yang tenggelam. Di mana benda dikatakan tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Maka Rho benda lebih besar dari Rho air. Kalau benda melayang, ya melayang itu adalah di tengah-tengah zat cair. Itu Rho benda sama dengan Rho zat cair, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Kalau benda terapung, ya seperti kapal itu kan terapung, yaitu adalah Rho benda lebih kecil daripada Rho zat cair.
atau massa jenis benda lebih kecil daripada zat cair. Nah, nanti kamu bisa mencoba ya. Kalau telur kita masukkan ke dalam air itu tenggelam, tapi nek telurnya itu dikasih garam maka telur akan melayang. Ini ada soal, nanti bisa dicoba. Ada seorang yang bernama Karno, beratnya 600 Newton, berat itu W rumusnya M kalikan G, 600 Newton. Tidur di atas meja paku. Luas tubuh Karno yang terkena paku 2 meter persegi. Sekarang hitung tekanan yang dialami tubuh Karno akibat reaksi paku pada tubuh Karno. Ingat rumusnya di atas tadi ya. Nah, ingat rumus tadi, F sama dengan W. Nanti kamu masukkan rumus P sama dengan W per A atau P sama dengan F per A. Tekanan yang bekerja pada suatu satuan luas ya, ini nanti kamu hitung berapa, masukkan rumus. Nah, kira-kira sekian dulu. Nah, nanti bisa kamu coba. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat